Informasi Akuntansi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai penerapan sistem ERP pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sally Somawadani dengan NIM 230810301134. Saya Gracia Rindola Baru Sembiring dengan NIM 230810301067. Saya Rani Safira Wulandari dengan NIM 230810301199. Dan saya Desi Yohana Tamba dengan NIM 230810301135. Oke, itu perkenalan dari kami. Untuk materinya simak lebih lanjut. Bye-bye. Baik, sebelum masuk pada penjabaran materi, adapun sebuah pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada profil perusahaan, definisi ERP, alasan perusahaan mengimplementasikan ERP, manfaat ERP, implementasi ERP pada perusahaan PT Indofood. Selanjutnya ada manfaat dan implementasi ERP serta kesimpulan. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil atau latar belakang dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Indofood Sukses Makmur Tbk atau yang sering disingkat dengan INDF didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990. Pada awal mulanya, PT Indofood ini lebih dikenal dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma dan memulai kegiatan usaha komersial pertamanya pada tahun 1990. Kantor pusat INDF ini sendiri berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 27 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Next. Adapun visi dan misi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk PT Indofood memiliki visi yaitu menjadi perusahaan Total Food Solution. Total Food Solution artinya PT Indofood ini berkomitmen untuk menghasilkan produk-produk yang secara proses produksinya itu dilakukan sendiri, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga nanti akhirnya produk tersebut siap dijual di pasaran. Sedangkan untuk misi dari PT Indofood sendiri yaitu memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan proses produksi dan juga teknologi. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan stakeholder values secara berkesinambungan. Next. Selanjutnya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini memiliki banyak anak usaha yang tersebar di berbagai lokasi, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Malaysia. Nah, PT Indofood ini sendiri, teman-teman, adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produsen makanan, yaitu makanan ringan seperti produknya yang biasanya kita tahu itu seperti Indomie, kemudian snack, seperti Lay's, Kitela, dan lain sebagainya. PT Indofood ini juga memiliki produk berupa olahan susu yang biasa dikenal dengan Indomilk. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini kita akan membahas apa sih itu ERP. Bisa next. Nah, ERP itu merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning. Adalah sebuah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan proses operasi, produksi, maupun distribusi pada suatu perusahaan. Nah, ERP ini merupakan perkembangan dari Manufacturing Resource Planning atau MRP yang secara molecular dapat menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan atau inventory, pengapalan, invoice, dan akuntansi perusahaan. Nah, sehingga sistem ini juga bisa mengontrol aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. Bisa di next.
Nah, kemudian pertimbangan yang digunakan sebagai implementasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, yang pertama itu ada fitur dan teknologi. Oke, yang pertama adalah fitur aplikasi ERP yang secara umum dirancang supaya dapat memberikan solusi untuk perusahaan atau industri jenis apapun, atau bisa disebut dengan horizontal solution. Tetapi dalam kenyataannya, setiap industri itu punya ciri khas yang tersendiri. Kemudian teknologi. Pemilihan aplikasi ERP itu harus dilihat dari teknologinya yang digunakan. Untuk mengetahui teknologi mana yang digunakan, itu merupakan suatu tantangan bagi departemen yang biasanya lebih terupdate dibanding dengan departemen lainnya. Kemudian, yang kedua, itu ada sumber daya manusia. Secanggih apapun teknologi, ERP itu digunakan tetap saja belum sempurna. Oleh karena itu, mungkin beberapa itu sudah sukses di luar negeri, tapi belum tentu jika dijalankan di Indonesia itu bisa berjalan dengan lancar. Karena salah satu faktornya itu adalah didukung eh, oleh sumber daya yang kuat. Kemudian yang ketiga itu ada infrastruktur. Nah, infrastruktur dalam hal ini itu termasuk dalam sistem pendukung untuk penerapan suatu proyek ERP. Perusahaan tersebut harus benar-benar dapat membedakan infrastruktur yang sekedarnya dan yang benar-benar bisa diandalkan. Seperti itu. Oke, bisa next. Nah, di sini kita akan membahas mengenai manfaat dari ERP. Yang pertama itu adalah kualitas dan efisiensi. ERP ini membentuk perangkat kerja untuk mengintegrasikan dan meningkatkan tujuan proses bisnis internal perusahaan, yang dimana digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan pelanggan, produksi, dan distribusi. Kemudian ada yang kedua yaitu penurunan biaya. Banyak sekali perusahaan itu memberikan informasi bahwa penggunaan sistem HP akan berdampak signifikan terhadap pengurangan biaya pemrosesan transaksi perangkat lunak maupun perangkat keras, serta dukungan BI setelah penggunaan sistem ERP. Kemudian yang ketiga ada pendukung keputusan, di mana ERP ini sangat mendukung aktivitas seperti mentransmisikan informasi kepada manajemen, kepada manajer, sorry, dan secara tidak langsung juga meningkatkan keputusan secara tepat waktu. Kemudian yang keempat ada enterprise agility, yang dimana implementasi sistem ERP itu mampu mematahkan batasan departemen dan fungsional, atau biasa disebut dengan silos, dari sebuah proses bisnis informasi serta sumber informasi. Selain itu, dengan adanya sistem ERP, struktur organisasi akan lebih fleksibel dan tenaga kerja itu dapat terkapitalisasi dalam tujuan bisnisnya. Oke, bisa next. Oke, selanjutnya adalah implementasi sistem ERP di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Bisa dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi sistem ERP yang ada di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk poin yang pertama adalah SAP R3. SAP R3 merupakan salah satu sistem yang digunakan sebagai solusi ERP pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kemudian ada SAP APO yang digunakan sebagai solusi Supply Chain Management atau SCM. Kemudian ada My SAP Business Intelligence dengan SAP Business Information Warehouse. Adapun data SAP tersimpan dan diatur oleh IBM BD2 Database Management. Kemudian, ada kriteria dalam pemilihan platform ERP sistem di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, ada reliability, atau bisa kita katakan juga dengan keandalan. Yang kedua, ada scalability, yaitu keterluasan ataupun kemampuan suatu sistem atau jaringan dalam menangani penambahan beban yang diberikan. Kemudian, ada maintainability, yaitu kemudahan dalam memelihara atau menyediakan perawatan untuk produk atau layanan yang berfungsi.
Selanjutnya, dengan melihat kriteria-kriteria yang di atas, terpilihlah IBM e-Series sebagai platform hardware yang digunakan. E-Series tersebut memiliki keamanan, scalability, efisiensi biaya dalam mendukung SAP, kemudian membantu perusahaan Indofood untuk memaksimalkan nilai dari solusi SAP tersebut. Next. Oke, apa sih pengertian dari SAP dan SAP R3? SAP sendiri merupakan salah satu software ERP terkemuka di dunia yang sekarang ini sedang banyak diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan di dunia, termasuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Salah satunya itu adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, untuk SAP yang digunakan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk sendiri adalah SAP R3. SAP R3 merupakan nama perangkat lunak ERP yang diproduksi oleh SAP AG. SAP menyediakan semua solusi untuk semua fungsi dalam perusahaan. Next. Nah, kemudian ada implementasi SAP R3 pada Indofood Sukses Makmur Tbk. Ini merupakan kacupan-kacupan implementasi SAP R3, yaitu ada financial, logistik, serta human research. Financial itu mencakup financial accounting, controlling, investment management, treasury, enterprise, dan enterprise controlling. Selanjutnya, untuk yang logistik, ada logistic execution, sales and distribution, materials management, plant maintenance, production planning and inventory control, kemudian ada quality management, ada project system, dan ada customer service. Untuk human research-nya sendiri, ada personal management, ada personal time management, ada payroll, ada training and event management, ada organizational management, serta travel management. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai manfaat pengimplementasian sistem ERP, yaitu SAP R3 pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Manfaatnya yang pertama adalah meningkat drastisnya ketepatan antara supply dengan demand konsumen pada tiap area distribusi. Yang kedua, distribusi informasi yang terintegrasi sehingga mempercepat alur informasi, sekaligus memberikan data akurat yang dibutuhkan untuk tiap jenjang pengambilan keputusan di tiap lini divisi. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi biaya, mengurangi biaya administrasi melalui efektivitas metode manajemen pengarsipan dan distribusi data terpadu. Next. Baik teman-teman, jadi dapat kita simpulkan, dalam implementasi di berbagai perusahaan Indonesia, ERP disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dalam satu sisi, ada perusahaan yang mengutamakan fitur, di sisi lain, teknologi menjadi pilihan utama. ERP sangat bermanfaat dalam aktivitas perusahaan, termasuk PT Indofood. Implementasi SAP R3 dalam PT Indofood menunjang bagian finansial, logistik, dan human resource. Nah, untuk di bagian pertama, yaitu finansial, sistem SAP R3 memberikan kemungkinan manipulasi data yang sangat kecil. Lalu yang kedua, membuat user lebih hati-hati karena data yang dimasukkan ke sistem ERP SAP hanya bisa sekali. Lalu yang ketiga, angka korupsi bisa ditekan. Lalu untuk bagian kedua, di bagian logistik, karena input data hanya sekali, barang yang sudah diinput ke dalam sistem tidak bisa dirubah. Lalu yang kedua, mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan dan bangunan secara efektif, mengatur data perawatan, dan mengintegrasikan data komponen peralatan dengan aktivitas operasional yang sedang berjalan. Lalu di bagian ketiga, yaitu human resource, sistem SAP R3 melindungi data personalia dari pihak luar, lalu yang kedua, membangun sistem rekrutmen dan pembangunan SDM yang efisien melalui manajemen karir. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai penerapan sistem ERP pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur.
Mohon maaf jika ada salah kata ataupun tindak laku yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.